Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan nge-review salah satu jam affordable dari Timex, yaitu Timex Weekender. Timex ini adalah perusahaan jam yang berasal dari Amerika Serikat, yang mana awal mula sejarahnya itu adalah di tahun 1854 sebagai Waterbury Watch Company. Sebelum akhirnya di tahun 1941 namanya itu berubah menjadi Timex. Selain fokus di bidang manufaktur jam, Timex juga beberapa kali bekerja sama dengan militer Amerika Serikat, khususnya dalam penyediaan perangkat presisi untuk digunakan sebagai contoh di misil. Nah, kalau misalnya nih kita dengar atau kita baca di forum diskusi horologi, Timex ini adalah salah satu jam yang paling sering menjadi jam pertamanya orang Amerika Serikat ketika mereka masih kecil dulu. Nggak mengherankan ya, karena perusahaannya sendiri berasal dari Amerika Serikat. Oke, kali ini seperti yang udah terlihat di layar, aku akan nge-review salah satu produk jam Timex yang mungkin bisa dibilang lumayan dikenal luas, yaitu Timex Weekender. Timex Weekender yang aku punya ini memiliki nomor model T2N647. Dan selain jam model yang ini, ada banyak varian dari Timex Weekender lainnya, dan dengan warna dial yang berbeda-beda. Untuk line dari Timex sendiri, selain Weekender, ada juga yang terkenal itu sebagai contoh Expedition, Q, dan Easy Reader. Itu misalnya untuk movement quartz. Sedangkan contoh Waterbury, Marlin, dan Navy itu adalah line untuk movement mechanical-nya. Oke, untuk dimensinya berdasarkan hasil pengukuran, itu diameter case-nya adalah 38,2 mm. Jadi pas ya ukurannya, bisa dibilang unisex, bisa cowok bisa cewek. Terus tebalnya itu adalah 8,9 mm. Jarak lak to laknya 45,6 mm, serta lebar laknya itu 20 mm. Movementnya sendiri adalah movement quartz, tapi sayangnya aku nggak bisa mastiin jenis apa, varian apa, karena aku cari info yang nggak dapat, nggak ada informasinya juga di website, dan aku belum pernah buka case bagian belakang dari jam ini. Material case-nya sendiri adalah standar stainless steel dengan finishing full polish. Dial jam yang aku punya ini berwarna hitam dengan minute markernya itu angka Arabik dan berwarna putih, jadi lumayan kontras. Samping itu ada juga marker skala mulai dari 13 sampai dengan 24 untuk waktu PM-nya. Ini waktu AM-nya, di bagian dalam waktu PM-nya, biarpun sebenarnya nggak begitu fungsi juga sih. Di jam ini tidak ada D atau date, tidak ada hari atau tanggal. Kacanya sendiri adalah kaca mineral glass biasa, sangat wajar ya untuk harga segini. Terus strapnya itu adalah strap nilon dengan style single pass, jadi bukan atu. Berat jam ini berdasarkan hasil pengukuranku itu adalah 48 gram, jadi bisa dibilang agak nggak kerasa pakainya, ringan banget. Untuk water resist rate-nya, jam ini memiliki WR rate 30 meter alias 3 bar. Itu artinya jam ini hanya tahan percikan atau tahan kena hujan. Walaupun ada juga yang bilang gak apa-apa dipakai mandi, tapi jujur aja aku gak merekomendasikan jam dipakai mandi apabila water resistnya 3 bar. Konon lagi dipakai berenang ya, jadi itu sangat tidak direkomendasikan. Sebagaimana khas dari Timex, jam ini memiliki backlight Indiglo. Jadi Indiglo ini pada dasarnya apabila kita pencet crown-nya, itu akan keluar warna backlight dari dialnya. Ini karena terang lampu agak kurang begitu jelas, ini aku memberikan contoh foto dari Indiglo jam ini. Dan opiniku berdasarkan pengalamanku memiliki jam ini, dengan harga murmernya, speknya itu udah sangat oke. Yang pertama, kita nggak mungkin berharap safir kristal dengan harga segini. Harganya itu di bawah $50. Yang kedua, jamnya itu sangat nyaman dipakai, hampir gak kerasa. Ini aku coba pakai ya.
jamnya. Dan aku lebih suka single pass gini ketimbang NATO, karena kalau NATO itu nambah tebal. Kalau single pass kita satu lapis doang di bagian bawah case. Nah, ini untuk tanganku yang berlingkaran 17 cm. Strapnya juga kalau menurut pendapat pribadiku ini bagus kualitasnya, biarpun harga jamnya murah. Aku soalnya pernah dapat strap bawaan dari jam lain yang harga lebih mahal tapi kualitasnya jauh lebih jelek ketimbang jam Timex ini. Jadi dalam hal ini aku bisa bilang good job untuk Timex. Jamnya sendiri juga relatif mudah dibaca sebenarnya. Biarpun mungkin kalau dari kamera agak kurang jelas ya. Nah, ini misalnya. Tapi perlu diingat di sudut-sudut tertentu, nih misalnya, nggak begitu kelihatan jarum jam dan jarum menitnya. Tapi itu nggak terlalu matter ya, karena pada dasarnya hampir semua angle bagus. Kemudian jarum detiknya warna merah dan tepat kena di markernya. Ini hal yang aku sukai salah satunya dari jam ini. Jarang-jarang, nggak begitu banyak ya jam quartz itu pas kena. Kemudian warnanya juga merah, memberikan efek sedikit kontras. Jadi bisa aja kita mau pakai strap nylon, terus ada garis merah di sini, itu cocok aja dengan warna jarum detiknya warna merah. Kemudian fungsi Indiglo-nya juga sangat membantu apabila kondisi di malam hari. Apa yang aku temukan yang agak kurang pas mungkin ya dari jam ini? Yang pertama itu adalah jam ini kan bisa dibilang agak sedikit field watch ya. Desainnya itu mirip Hamilton kaki kalau kita perhatiin. Dua angka ini. Konsepnya itu adalah konsep dial untuk field watch. Tapi finishing case-nya itu polish agak kurang matching kalau menurutku. Lebih baik itu brush. Karena kalau polish ini kebaret dikit doang langsung kelihatan banget. Makanya aku pribadi lebih suka antara perpaduan brush polish atau full brush. Karena lebih lebih awet keindahannya. Terus hal berikutnya yang agak kurang enak itu adalah suara jarum detiknya. Nggak tahu ini kedengar atau enggak di video ya. Tapi itu adalah salah satu trademark dari Timex, terkenal banget berisik. Jadi apabila kalian pakai di ruang sunyi, itu bisa jadi akan terganggu. Tapi aku bisa bilang secara overall jam ini well built, dan aku 1000 kali merekomendasikan jam ini apabila kalau mau dibandingkan dengan fashion watch dengan low build quality. Sebagai contoh, merek yang berawalan D itu. Yang mana harganya malah 2-3 kali lipat dari jam ini. Oke, karena aku udah berapa kali bilang harga tadi, aku udah sebutkan harga MRSP jam ini dari Timex Eropa ya, dan berbeda-beda mungkin Timex Asia, Timex Eropa. Aku karena tinggal di Eropa, aku mengacunya ke Timex Eropa. Saat ini itu adalah 69 euro harga MRSP dari Timex resmi, alias 1,1 juta rupiah. Tapi seperti biasa, banyak jam itu tersedia di grey market, misalnya di Amazon, di eBay, atau di toko-toko online. Itu adanya di kisaran 35 sampai dengan 60 euro, alias kalau kita rupiahkan dengan kurs saat ini, itu adalah 570.000 sampai dengan 970.000 rupiah. Jadi di bawah 1 juta jam ini. Dan opiniku, untuk harga segini, aku bisa bilang value for money-nya itu sangat bagus, yaitu di poin 9 skala 10. Memang mungkin antara 9,5 skala 10 atau 9 skala 10, tapi aku lebih condong ke 9 skala 10 karena ada 2 minus tadi, agak misdesign. Cocok banget kalau ini brush, malah mungkin aku bakal ngasih 9,5 skala 10. Tapi sayangnya polish, jadi jam ini setelah 2 tahun pasti bakal banyak banget kebaretnya. Oke guys, makasih banyak udah nonton. Ini adalah reviewku untuk jam Timex Weekender ini. Semoga bisa membantu kalian apabila kalian ada yang berminat untuk membeli jam ini. Nantikan video-video aku selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.